Halo, selamat datang pada video tutorial Sistem Pelaporan Kinerja Universitas Pendidikan Indonesia melalui e-reporting dan e-kinerja. Dalam proses pelaporan dan pengukuran kinerja, dilakukan melalui beberapa tahapan sistem yang saling terintegrasi. Tahapan tersebut dimulai dari pemetaan rencana aksi per triwulan, melalui e-planning, dilanjutkan dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan melalui e-reporting, serta diakhiri dengan penilaian dan pemantauan kinerja melalui e-kinerja. Tahap pertama adalah dengan mengakses e-planning pada laman https://e-planning.upi.edu/. Pada halaman login, masukkan user ID dan password e-planning pada kolom yang tersedia. Kemudian, klik tombol login untuk masuk ke dalam sistem. Pada tahap ini, unit kerja melakukan pemetaan rencana aksi, yaitu proses penyusunan kegiatan atau aktivitas strategis yang akan dilaksanakan dalam periode per triwulan guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama atau IKU dan indikator kinerja khusus atau IKK. Setelah berhasil login, Anda akan masuk ke halaman dashboard sistem e-planning. Untuk mulai melakukan perencanaan, silakan pilih menu perencanaan. Kemudian, pilih rencana aksi. Pada halaman ini akan ditampilkan indikator kinerja beserta target yang harus dicapai oleh unit kerja. Untuk melakukan pengisian rencana aksi, klik ikon edit pada bagian indikator yang akan diisi. Pada bagian ini, terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Pertama, uraian kegiatan, yaitu penjelasan singkat mengenai aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator. Selanjutnya, terdapat bagian target capaian, yaitu jumlah output yang ingin dicapai dalam satu periode. Pada bagian triwulan, pengisian dilakukan secara bertahap dan kumulatif dari triwulan 1 hingga triwulan 4. Sebagai contoh, apabila target capaian dalam satu tahun adalah 30, maka pengisian pada setiap triwulan dapat dilakukan secara bertahap. Triwulan 1 sebesar 10%, triwulan 2 sebesar 15%, triwulan 3 sebesar 25%, dan triwulan 4 sebesar 30%. Perlu diperhatikan bahwa nilai pada triwulan 4 harus mencerminkan total capaian akhir dalam satu tahun. Sehingga, pengisian pada setiap triwulan harus menunjukkan progres peningkatan hingga mencapai target tersebut. Selain itu, pada bagian strategi atau langkah-langkah pencapaian, diisi dengan penjelasan mengenai upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target pada masing-masing triwulan. Setelah seluruh data terisi dengan lengkap, pastikan kembali bahwa data yang dimasukkan sudah sesuai. Kemudian, simpan perubahan yang telah dilakukan. Setelah rencana aksi selesai disusun, tahap berikutnya adalah melakukan pelaporan kegiatan melalui sistem e-reporting. Sistem ini digunakan untuk mencatat dan melaporkan capaian indikator yang telah diperoleh, termasuk dokumen pendukung kegiatan. Untuk mengakses sistem e-reporting, dapat diakses pada laman https://e-reporting.upi.edu/. Masukkan kembali user ID dan password pada halaman login yang tersedia. Untuk mulai melakukan pengisian laporan, silakan pilih menu data pada sistem. Selanjutnya, pilih periode dan tentukan periode pelaporan yang sesuai. Setelah periode dipilih, sistem akan menampilkan data indikator kinerja pada halaman utama. Pada bagian ini, tersedia beberapa simbol yang dapat digunakan untuk melihat informasi tambahan terkait data yang ditampilkan. Berikut penjelasan dari masing-masing simbol. Simbol I digunakan untuk menampilkan definisi atau deskripsi dari setiap indikator. Simbol kalkulator digunakan untuk menunjukkan formula perhitungan dari indikator tersebut. Simbol unduh berwarna kuning menunjukkan bahwa data tidak diinput secara manual,
melainkan bersumber dari sistem atau aplikasi lainnya, seperti contoh PD Dikti, Siak, Sister, Litapmas, atau sistem terkait lainnya. Simbol unduh berwarna orange menunjukkan bahwa data berasal dari unit PIC, seperti contoh Direktorat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan, dan Metamesta atau unit PIC lainnya. Selain itu, pada bagian kanan terdapat simbol berupa angka yang menunjukkan jumlah data yang telah diinput pada setiap indikator kinerja. Apabila angka tersebut berwarna merah, maka belum terdapat data yang telah diinput. Sedangkan apabila berwarna hijau, maka data telah berhasil diinput sesuai dengan angka yang ditunjukkan. Untuk melakukan pengisian data, terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. 1. Penginputan secara manual, dengan mengisi data secara langsung pada sistem. 2. Unggah file Excel, dengan menggunakan template yang telah disediakan. 3. Sinkronisasi dari aplikasi lain atau API, Application Programming Interface, pada bagian yang ditandai dengan simbol unduh. Sebagai contoh, untuk melakukan penginputan data secara manual, pengguna dapat mengklik ikon tambah, kemudian mengisi dan melengkapi seluruh data yang diperlukan. Setelah seluruh data terisi dengan benar, klik tombol simpan untuk menyimpan data pada sistem. Selain itu, penginputan data juga dapat dilakukan melalui file Microsoft Excel. Pengguna dapat mengklik ikon download format untuk mengunduh template Excel. Kemudian, isi data sesuai dengan format yang telah disediakan sebelum diunggah kembali ke dalam sistem. Terdapat tabel referensi yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan pengisian format tabel. Setelah format Excel terisi dengan lengkap, lakukan pengunggahan ke dalam sistem dengan memilih simbol Choose File, kemudian pilih file yang telah diisi. Pastikan data yang diunggah sudah sesuai, lalu klik tombol Upload Excel. Jika proses unggah telah berhasil, maka data akan terlihat pada tabel e-reporting. Menu ekspor data digunakan untuk mengunduh data yang tersedia pada sistem e-reporting ke perangkat pengguna. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, pastikan seluruh indikator telah terisi, baik indikator kinerja utama atau IKU, maupun indikator kinerja khusus atau IKK. Data yang telah dilaporkan pada sistem e-reporting selanjutnya akan digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja melalui sistem e-kinerja. Untuk mengakses sistem, silakan login melalui laman ekinerja.upi.edu dengan menggunakan akun yang sama seperti pada sistem e-reporting. Setelah berhasil login, pilih menu data. Kemudian, pilih periode dan tentukan periode pelaporan yang sesuai. Sistem akan menampilkan data capaian indikator kinerja yang telah diinput sebelum melakukan e-reporting. Perlu diperhatikan bahwa indikator kinerja yang ditampilkan pada setiap unit kerja dapat berbeda, sesuai dengan perjanjian kinerja masing-masing. Data yang ditampilkan terdiri dari indikator kinerja utama atau IKU dan indikator kinerja khusus atau IKK. Pada setiap indikator, tersedia beberapa simbol informasi diantaranya simbol I untuk menampilkan definisi indikator, simbol kalkulator untuk melihat formula perhitungan indikator. Selanjutnya, unit kerja melakukan analisis evaluasi kinerja pada setiap indikator. Untuk melakukan analisis, klik pada nama indikator, kemudian isi uraian aktivitas pendukung pencapaian indikator, faktor kendala yang dihadapi, solusi atau tindak lanjut yang dilakukan. Setelah seluruh data terisi, klik tombol simpan. Selanjutnya, klik preview untuk melihat hasil rekapitulasi pengukuran kinerja per triwulan. Apabila data telah lengkap dan sesuai, klik tombol print untuk proses pengesahan oleh pimpinan. Pada tampilan ini,
terdapat beberapa simbol yang menunjukkan hasil capaian kinerja, yaitu simbol berwarna biru menunjukkan target indikator. Jika ikon ini masih berwarna merah, silakan hubungi admin universitas untuk melengkapi target melalui laman eplanning.upi.edu. Simbol berwarna orange menunjukkan realisasi capaian. Apabila simbol tersebut tidak menampilkan angka, maka dapat diartikan bahwa belum terdapat hasil yang dicapai pada periode pelaporan. Simbol berwarna ungu menunjukkan persentase capaian. Apabila simbol tersebut tidak menampilkan angka, maka dapat diartikan bahwa belum terdapat hasil yang dicapai pada periode pelaporan. Simbol centang berwarna hijau menunjukkan bahwa evaluasi telah dilakukan. Simbol berwarna hijau menunjukkan proses input data melalui laman e-reporting telah berhasil dilakukan. Apabila simbol tersebut berwarna merah dan menunjukkan angka 0, maka dapat diartikan unit kerja belum melakukan proses input data pada laman e-reporting.upi.edu. Simbol berwarna abu-abu menunjukkan hasil data capaian atau data rekapitulasi yang telah diinputkan oleh unit kerja melalui laman e-reporting.upi.edu. Setelah lembar pengukuran triwulan disahkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengunggahan laporan. Pilih menu laporan, kemudian pilih laporan triwulan. Unggah dokumen yang telah disahkan lalu klik tombol simpan. Laporan yang berhasil diunggah akan ditandai dengan munculnya waktu pengunggahan. Selain laporan triwulan, unit kerja juga wajib menyusun laporan tengah tahun dan laporan akhir tahun. Template laporan dapat diunduh melalui menu template laporan dan review. Kemudian, diisi dan disahkan oleh pimpinan. Apabila laporan tengah tahun dan akhir tahun yang telah lengkap serta disahkan oleh pimpinan, wajib direview oleh tim review yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pimpinan unit kerja. Apabila laporan telah dinyatakan lengkap, unit kerja wajib mengunggahnya pada menu laporan tengah tahun atau laporan akhir tahun. Demikian panduan penggunaan sistem e-reporting dan e-kinerja. Semoga video ini dapat membantu mempermudah proses perencanaan, pelaporan kegiatan, serta pemantauan kinerja organisasi secara lebih terstruktur. Terima kasih.